Selamat pagi untuk Indonesia, selamat malam dari Amerika. Kami dari Restoration Christian Church, Los Angeles, saya Hari Lee, Gembala Sidang. Kita akan meneruskan pelajaran kita tentang bertumbuh tanpa ayah di sini ya. Jadi peran serta ayah di dalam ini akan kita pelajari di dalam pertumbuhan anak. Nah, untuk itu seperti yang lalu juga saya akan mencampurnya dalam pertumbuhan psikososialnya sehingga kita dapat belajar dengan baik mengenal pertumbuhan anak itu sendiri dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan umur yang ada pada anak itu sehingga kita dapat mengerti keberadaan dan situasi dan kita dapat mengambil alih, memasukkan input-input yang diperlukan untuk pertumbuhan seorang anak. Nah, kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau baik, selalu baik, dan senantiasa baik bagi kami. Turunkan hikmat marifat atas setiap daripada kami, live pada saat ini, ataupun nanti melalui YouTube. Diberkati setiap orang mendengarkannya, mempelajarinya, sehingga dapat mengembangkan segala sesuatu pengetahuan ini dalam praktek keseharian. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Yang lalu, saya singgung sedikit dari yang lalu. Yang lalu kita berbicara perlunya cinta tanpa kondisi yang kita sebut agape. Karena pertanyaan yang saya lemparkan pada waktu itu adalah, jika cinta dikondisikan, maka pertanyaannya adalah, di mana nilai cinta itu sendiri? Apakah cinta itu sesungguhnya? Apakah kita hanya mengasihi jika segala sesuatu berjalan dengan baik? Ataukah kita tetap memilih apapun kondisinya untuk tetap mengasihi? Dan yang kedua itu yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita memilih untuk mengasihi berdasarkan modal yang telah diberikan kepada kita dari Allah sendiri yang adalah kasih. Dilimpahkan kepada kita kasih itu. Nah, dengan demikian kita berbuat baik bukan karena orang lain berbuat baik sehingga kita melakukan kebaikan. Kalau itu pilihannya adalah pada waktu orang berhenti berbuat baik, kita pun berhenti berbuat kebaikan. Pada waktu orang berhenti mengasihi, maka kita pun berhenti mengasihi. Padahal Alkitab mengatakan, berkati orang mengutip kamu, kasih mereka yang membenci kamu. Artinya di sini Allah melalui Yesus Kristus mengungkapkan sesuatu yang kontroversial dengan apa yang diajarkan dunia. Membalas. Nah, kita let go hak membalas tersebut. Sekalipun kita mempunyai kesempatan dan punya sarana untuk melakukan itu. Kita tidak melakukan itu karena kita asalnya baik. Sejak kita dilahirkan baru. Roh kita itu dihidupkan. Yang lalu kita sempat berbicara tentang itu. Cuma kejiwaan kita karena naluri dosa, sifat dosa masih tinggal di dalam jiwa kita. Kita harus berjuang melawan keinginan dosa ini untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi justru membalas kejahatan, mematikan kejahatan tersebut dengan kebaikan. Inilah nilai cinta sejati itu. Dan ini yang harus kita turunkan kepada anak-anak kita sebetulnya. Ya, sehingga di dalam mengarungi lautan kehidupan ini mereka mengerti bagaimana caranya mengasihi dengan tulus, bagaimana cara mengasihi dengan benar itu sendiri di dalam hal ini. Nah, di dalam hal ini kita melihat bahwa sebagai orang tua, kita wajib mencukupi kebutuhan anak-anak. Ini kita singgung juga pada waktu itu. Kelangsungan hidup dari anak-anak ini wajib kita perhatikan. Bukan hanya sekedar makanan, minuman yang harus dicukupi, tapi kesehatannya, kejiwaannya, mentalnya, fisiknya, pertumbuhan anak. Nah, kalau di Amerika kita ada scale-nya, pertumbuhan anak-anak ada bukunya, dan itu harus dipenuhi. Dan anak-anak di sini tidak bisa masuk sekolah jika jadwal vaksinasi tidak digenapi. Nah, dokter anak menuliskan ini. Jika ini dilanggar, ada bagian daripada vaksinasi terhadap kesejahteraan pertumbuhan perkembangan kesejahteraan anak ini tidak dilengkapi, kita diwajibkan datang ke dokter anak untuk melengkapi ini sebelum anak dikirim ke sekolah. No buts, nggak ada but ini itu nggak ada. That's it. Kesejahteraan anak diperhatikan dengan sungguh-sungguh di negara maju.
Nah, kita secara keseluruhan juga kita harus memperhatikan bukan hanya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tapi secara keseluruhan kita harus memperhatikan perkembangan kesehatan anak tersebut baik secara fisik maupun secara kejiwaannya, mentalnya, emosionalnya di dalam hal ini. Yang lalu kita juga berkata Maslow menyatakan bahwa kebutuhan fisiologis dasar ini harus dipenuhi sebelum manusia melanjutkan ke tingkat pemenuhan berikutnya kan ya. Nah, Tuhan menunjukkan jenis keintiman dan cinta kasih yang sama kepada setiap anak sejak pembuahan terjadi. Tertulis yang lalu kita bacakan dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Jadi kehidupan itu dimulai saat pembuahan terjadi pada waktu sperma bertemu dengan telur wanita. Karena itu menghalangi pertumbuhan yang merupakan kelanjutan kelangsungan daripada kehidupan itu melalui pengguguran adalah sesuatu yang bertentangan dengan moral, dengan nilai-nilai Alkitab. Ya, kita tidak boleh. Karena manusia bukan kita yang ciptakan, tapi Tuhan. Kita tidak dapat mengambil apa yang merupakan hak Tuhan di dalam ini. Nggak boleh merampok hak Tuhan, tidak boleh mencuri hak Tuhan, tidak boleh membunuh di dalam hal ini. Bahkan pada saat Adam memilih untuk memberontak terhadap ketentuan Tuhan dengan memakan buah yang oleh Tuhan terang-terangan dilarang sejak awal, di dalam hal ini untuk dimakan, Tuhan tetap mengasihi Adam dan berjanji untuk menyelesaikan masalah dosa ini dengan mengutus anaknya untuk membayar upah dosa di kayu salib. Bagi setiap orang percaya kepada anaknya, mereka akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu berdasarkan iman, bukan berdasarkan usaha manusia itu sendiri. Janji yang merupakan kabar baik ini dinyatakan oleh Tuhan di Taman Eden seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-15 yang merupakan kabar baik pertama yang masuk ke dalam Injil sejak manusia memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Miss the target. Dosa. Targetnya mana? Targetnya surga. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bersama-sama dengan manusia itu di surga. Dosa menyebabkan manusia tidak bisa sampai ke surga. Karena itu adalah missing the target. Kalau sering dengar di gereja pendeta-pendeta khotbah, dosa artinya miss the target. Ini maksudnya seperti ini. Nah, sekarang membuka dan bisa dimengerti. Oke. Kemudian daripada itu pertempuran rohani dimulai untuk jiwa Adam. Ini adalah pertarungan yang dimulai untuk anak-anak kita pada saat mereka lahir. Ketika setan datang ke Taman Eden dalam wujud ular, ya, dia mempertanyakan Hawa tentang kasih Tuhan yang intim. Nah, sekarang orang juga bertanya, orang tua kamu sungguhnya mengasihi kamu enggak? Tapi dalam konteks yang salah. Kalau orang tua kamu sungguh mengasihi kamu, kamu memiliki apa yang aku miliki. Bukan itu ukurannya. Di dalam hal ini. Kalau dalam konteks dalam Alkitab yang diperkatakan oleh iblis melalui ular ini adalah tentulah dia memutuskan sepihak. Tentulah menghakimi sepihak. Ini kalimat manipulatif. Manipulatif. Kalau hari-hari ini orang akan memakai sudah barang tentu. Sering dipergunakan oleh kaum narsis. Di dalam ini kalimat-kalimat yang menjebak seperti ini. Harus berhati-hati. Nah, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini kalimat mengundang yang bersifat menyerang, manipulatif. Manipulatif bersifat menyerang. Sayangnya, Hawa bereaksi. Ya, itu terjadi dalam Kejadian 3 ayat 1-3. Nah, ulah merepresentasikan iblis ini mempertanyakan motivasi Tuhan dengan kalimat yang halus. Ya kan? Namun kita sekarang tahu bahwa ini adalah kalimat manipulatif yang mematikan sifatnya. Dengan pertanyaan ini, ular memancing Hawa dengan sengaja untuk masuk ke dalam sebuah percakapan yang dirancang untuk menjatuhkan. Di dalam hal ini. Nah, dan dengan memperluas larangan yang ada, ular pun berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ular melemparkan sebuah tuduhan yang lebih bersifat menyerang untuk menimbulkan keraguan dalam pikiran Hawa. Dia melukiskan gambaran tentang Tuhan yang tidak memiliki kasih. Gambaran
tentang Tuhan yang adalah diktator, otoriter, atau authoritarian dictator dalam hal ini. Yang baik itu kan adalah otoritatif. Yang bersifat itu. Ini kan tidak. Padahal kalau Hawa mau berpikir sejenak, tentulah semua pohon. Ya enggak lah. Apa dia perlu jawab? Ya enggak. Karena sifatnya menuduh. Kenapa kita harus membela diri dalam diamkan? Kalimat-kalimat seperti di sana, seperti itu tidak mengendaki jawaban. Karena dia sudah memutuskan untuk mengatakan, menghakimi. Tentulah semua ini. Artinya dia tidak mengerti orang melemparkan pertanyaan itu bersifat manipulatif. Menyerang, merendahkan, menurunkan nilai daripada Tuhan itu sendiri. Bagaimana manusia bisa hidup tanpa makanan? Kok semua pohon nggak boleh dimakan? Jadi mau makan apa? Ini kan nggak benar di dalam hal ini. Nah, ini sebuah penyesatan total melalui pernyataan manipulatif kan? Iblis menimbulkan keraguan dalam benak Hawa tentang cinta kasih Tuhan. Apakah Tuhan ini benar-benar mencintai saya? Padahal kalau dia menjawab sendiri, dia bisa. Lah selama ini saya boleh makan kok, kecuali pohon yang satu itu. Itu kan jawabannya seperti itu. Tapi kadang-kadang terpancing oleh perkataan yang sifatnya seperti demikian manipulatif. Disesatkanlah pola berpikir. Pola berpikirnya diarahkan. Karena itulah Roma 12 ayat 2 selalu mengingatkan kita untuk memperbarui pola kita berpikir. Dan saya mengajarkan diam di dalam konteks pembicaraan sehingga kita tidak tertipu di dalam hal ini. Jadi Hawa termakan oleh umpat iblis ini meskipun dia mengoreksi ular itu, namun koreksi itu menurut versi dia. Ya, terhadap larangan Tuhan dalam Kejadian 3:2 itu menunjukkan bahwa dia salah memahami maksud dan nilai cinta kasih Tuhan itu sendiri. Nah, pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah Hawa menghilangkan apa? Pernyataan Tuhan bahwa mereka bebas apa? Untuk makan dari pohon manapun di taman kecuali buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Itu aja. Dia nggak mengatakan ini. Dia fail untuk mengatakan kebenaran. Ini nggak baik. Give credit to whom the credit is due. Tuhan begitu baik, kenapa nggak dinyatakan? Hei setan, ini Tuhan ini baik loh. Kalau toh memilih untuk berbicara. Katakan kebenaran. Pada waktu kebenaran disimpan, kejahatan meningkat. Ingat yang lalu kita belajar tentang itu juga. Jika orang baik memutuskan untuk diam dan tidak berkata-kata, maka kejahatan juga meningkat. Artinya, kalau dia tahu kebenaran dan kebenaran itu disimpan dan tidak dinyatakan, maka kejahatan akan dianggap sebagai kebenaran. Itu kan pembantu daripada Hitler kan mengatakan jika kita mengulang terus sesuatu yang salah, maka sesuatu yang salah itu dianggap sebagai kebenaran lambat laun. Ini yang harus kita perhatikan benar-benar di dalam hal ini. Jadi Hawa telah menempatkan larangan Tuhan dalam konteks apa? Hawa menempatkan larangan Tuhan dalam konteks kebebasan. Seakan-akan Tuhan adalah diktator otoriter yang tidak memberikan kebebasan kepada mereka karena dia tidak menyatakan kami boleh makan semua kecuali satu. Sepertinya dia setuju dengan iblis dengan fail untuk menyatakan apa yang harus dikatakannya. Kedua, Hawa mengidentifikasikan pohon itu berdasarkan lokasinya daripada signifikansinya. Signifikannya apa? Larangan itu seperti apa purpose-nya? Bisakah mereka setia untuk mengikuti satu perintah saja di dalam ini untuk ngetes kesetiaan mereka? Jadi, Hawa mengidentifikasikan pohon itu berdasarkan lokasinya yang berada di tengah-tengah daripada signifikansinya yang membuat larangan Tuhan tampaknya sewenang-wenang. Padahal, pohon yang diletakkan di tengah-tengah Taman Eden itu dalam Kejadian 2:16 merupakan batasan, boundary yang diberikan untuk perlindungan bagi mereka. Itu melindungi mereka. Dia menyebut Tuhan, God, dengan istilah umum, seperti yang setan lakukan dengan menggunakan Tuhan. Nama perjanjian intimnya, Lord.
Di sini ya. Dia menyebutkan Tuhan God dengan istilah umum. Seperti yang setan lakukan. Daripada yang seharusnya menggunakan Lord. Because he's the Lord of all. He's lording us. Di dalam hal ini. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Hawa tidak menyadari hubungannya dengan Tuhan pada saat itu. Akhirnya, dia menambahkan frase yang tidak pernah sekalipun diucapkan oleh Tuhan, yaitu jangan menyentuhnya. Ini kata-kata ini tidak pernah datang dari Tuhan. Sentuh pun jangan, katanya. Ya ini nih, ditambah-tambahin. Ya, karena itu kalau kita nggak belajar Alkitab dengan benar, akan dikorbankan. Ya, bahkan Tuhan mengatakan jangan sentuh. Nah, Tuhan nggak pernah bilang. Ini perkataan Hawa ini. Yang membuat larangan Tuhan menjadi lebih ketat dan sewenang-wenang daripada ketika Tuhan memberikannya. Tuhan nggak larang pegang kok selama nggak dimakan. Tapi Tuhan tahu, kalau kamu memperhatikan sesuatu yang dilarang itu secara berlebihan, akan timbul the lust of the eyes. Kan ada 3, the lust of the eyes, ya kan? The pride of man, and the lust of the flesh. Ada 3 hal di dalam hal ini. Jadi jangan menyentuhnya, yang membuat larangan Tuhan menjadi lebih ketat. Tuhan nggak bilang gitu. Nah, bahkan dengan Bapa Surgawi yang sempurna dan senantiasa konsisten, Hawa gagal mempercayai Bapa Surgawi ini, Yahweh. Kesalahannya adalah ada pada Hawa dan bukan pada Tuhan. Kesalahannya ada pada Hawa, bukan pada Tuhan yang maha sempurna. Kegagalan Hawa adalah ia gagal untuk tunduk, submit kepada Adam suaminya. Ia sama sekali tidak melibatkan Adam dalam mengambil keputusan untuk memakan buah tersebut sepihak. Padahal perintah untuk tidak memakan buah tersebut pertama kali diberikan kepada siapa? Adam, karena waktu itu Hawa belum ada. Dan Adam kemudian meneruskannya kepada Hawa, istrinya. Dia second hand mendapatkan informasi dari Adam di dalam hal ini. Ya. Karena itulah Tuhan pada akhirnya marah. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, terkutuklah tanah. Dan kemudian dia mulai menyebutkan konsekuensi-konsekuensi yang lainnya. Tapi adalah kepada Abraham, Tuhan mengatakan, dengarkan perkataan istrimu. Kepada Adam, dia mengutuki, kenapa kamu mendengarkan perkataan istrimu? Bedanya di mana? Dalam hal Hawa menjauhkan Adam daripada perintah pertama untuk tidak memakan. Jadi perintah Tuhan diabaikan. Kenapa kamu dengar perkataan istrimu? Tapi dalam hal Abraham, Sarah mengingatkan bahwa anak perjanjian itu bukanlah dari keturunan Hagar, Ishmael, tapi dari keturunan Sarah, Ishak. Karena itu dia ingatkan anak perjanjian itu anak dari keturunanku, loh, dari rahimku, bukan dari Sarah, bukan dari Hagar, loh, maaf, bukan dari Hagar, loh. Di dalam hal ini. Jadi kita mesti melihat konteks itu. Dia dalam hal ini, kapan mendengar, kapan tidak mendengarkan istrinya. Ayub juga tidak mendengarkan perkataan istrinya. Karena konteksnya itu adalah tidak boleh melawan kepada Tuhan di dalam hal ini. Tapi jangan salah. Kalau engkau mengartikan keinginan dagingmu sendiri sebagai konteks, aku melakukan ini karena aku tidak mau melawan perintah Tuhan, padahal itu kehendak dagingmu, kamu sedang berada di dalam bahaya karena kamu mengatasnamakan Tuhan di dalam hal ini. Kalau Tuhan tidak perintahkan, jangan lakukan. Makanya di dalam Alkitab juga ditulis, bukan mereka yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Dia yang dibenarkan. Anak-anak juga akan melewati tahap seperti ini. Kita harus waspada. Dapatkah kita bayangkan jika orang tua tidak hadir? Saya ulang ya. Dapatkah kita bayangkan jika orang tua tidak hadir dalam kehidupan anak-anak mereka, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi, termasuk kebutuhan mental mereka, emosional mereka, dan pada saat yang sama si penyesat datang dan memberikan jawaban yang penuh dengan manipulasi seperti yang dialami Hawa. Maka anak telah gagal mencapai basic virtue yang harusnya dicapainya pada tahap yang harus dilaluinya. Karena ketidakhadiran daripada ayah ini tadi. Nggak hadir. Ya kami nggak cerai, ada. Ya kamu nggak cerai, ada secara fisik kamu hadir.
Tapi secara emosional, secara mental, kamu gagal hadir di dalam kehidupan anak-anak ini. Ya, gagal. Jadi bukankah kegagalan anak ini disebabkan karena ketidakhadiran orang tuanya dalam kehidupannya? Anak yang kehilangan figur ayah maupun ibu akan mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Ini membutuhkan penjelasan tersendiri. Saya akan ulas di sini pada saat ini. Yang lalu kita melihat trust versus mistrust ini terjadi kehilangan trust, kepercayaan. Kalau trust tersebut hilang, sangat sulit sekali untuk dapat dikembalikan. Karena itu jangan bermain-main dengan trust yang diberikan, dianugerahkan kepada Anda. Apapun alasan yang dipergunakan, that's it. Once you lost it, very difficult to get it back. Ya dalam hal ini. Melihat, jadi bagaimana kita dapat membantu bayi percaya? Trust. Melihat cara iblis menguji umat manusia dalam masa pertumbuhannya, maka hal ini harus menjadi peringatan bagi kita sekalian selaku orang tua. Selaku orang tua, kita sekalian memiliki tanggung jawab besar untuk menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa mereka benar-benar dicintai. Mereka benar-benar dikasihi. Dan mereka dapat mempercayai perawatan yang kita berikan pada mereka dan bahwa selaku orang tua mereka kita hanya akan mengasihi dan tidak pernah akan mencelakakan mereka. We do no harm as their parents. Kita tidak akan mencelakakan mereka selaku orang tua. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya? Nah, beberapa saran saya sampaikan pada saat ini ya. Bersikaplah, pertama, bersikaplah penuh kasih dan hadir dalam kehidupan mereka. Bukan hanya secara fisik, tapi secara emosional. Kebutuhan emosi mereka, kebutuhan mental mereka juga harus dipenuhi. Kita nggak bisa mengizinkan mereka main aja sendiri demikian. Representasi pertama yang dimiliki seorang anak tentang Tuhan adalah orang tua dan pengasuhnya yang tetap, tidak berganti-ganti. Yang lalu kita bicara. Misalnya babysitter yang berhenti setiap beberapa bulan sekali, ya itu repot sekali. Yang terbaik adalah jika anak diasuh langsung oleh orang tuanya. Ketika seorang anak dapat merasa dekat, nempel pada orang tua yang penuh kasih, keterikatan kejiwaan ini dapat membantu mereka kemudian mengembangkan keterikatan dan keintiman dengan Tuhan yang penuh kasih. Tapi saya pernah, entah berapa kali saya nggak ingat, melihat anak yang di-abuse oleh orang tuanya, sulit sekali untuk mempercayai Tuhan. Ada yang bertanya kepada saya seperti ini. Apakah Tuhan orang Kristen ini yang dipanggil oleh kalian sebagai Bapak ini seperti papa saya? Ini pertanyaan yang sangat melukai hati. Apakah Tuhan yang kalian orang Kristen panggil sebagai Bapa akan berperilaku seperti papa saya kalau toh saya memilih jadi orang Kristen masuk surga? Artinya kalau saya masuk surga, dia Bapak itu seperti papa saya akan disiksa lagi kah? Lihat kepahitan orang bertanya ini. Nah, kalau sampai saat ini Anda selaku orang tua yang mendengarkan ini tidak mengambil sikap untuk bertobat, memperbaiki, minta maaf kepada anak Anda, dan memperbaikinya, Anda sedang berada dalam keadaan menghancurkan hidup anak-anak Anda. Dan Anda tidak pernah dapat memimpin anak Anda untuk dapat percaya kepada Tuhan jika Anda adalah orang Kristen. Melayani itu satu sisi. Di sisi lain, apakah Anda sudah melayani kebutuhan anak-anak ini? Apakah Anda sudah menjadi imam di dalam rumah tangga?
Bukan apa kata orang di dalamnya. Apa yang Anda lihat terjadi dengan diri Anda di dalam kehidupan berumah tangga ini. Sudahkah Anda berfungsi sebagai imam? Jemaat yang terkecil adalah anggota keluarga Anda. Bukan yang lain. Dia dalam hal ini. Jangan sampai Anda percaya Tuhan memanggil Anda percaya itu, tapi Anda gagal untuk melihat bahwa panggilan Anda itu tidak Anda laksanakan kepada anggota keluarga. Ini salah. Jangan sampai urusan yang lain keluarga ditelantarkan di dalam hal ini. Fokus Anda terlebih dahulu itu. Di dalam hal ini. Karena keluarga ini diberikan kepada Anda, dianugerahkan. Istri dan anak-anak itu dianugerahkan kepada Anda. Keterikatan jiwa yang dalam inilah membantu anak-anak ini untuk dapat melihat Tuhan itu siapa di dalam kehidupan mereka. Ini adalah hasil praktis dari kebenaran Alkitab. Kita mengasihi karena Tuhan Allah Bapa telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, bukan? Penting bagi orang tua untuk menunjukkan kasih sayang melalui sentuhan fisik yang sesuai. Anak dipeluk, anak dicium, kontak mata, dan perhatian yang terfokus. Berbicaralah kepada anak dengan fokus yang tidak terpecah. Saya ulang, berbicaralah kepada anak dengan fokus yang tidak terpecah. Misalnya, tanpa bermain HP atau menjawab telepon atau mendengar anak sambil nonton warta berita atau membelakangi anak saat mereka butuh perhatian kita untuk berbicara dan berkomunikasi dengan kita selaku orang tua mereka. Ya, Papa dengerin, Mama dengerin. Tapi dia kerjakan yang lain. Mama dengar kok, Papa dengar kok. Bukan begitu. Di dalam hal ini. Berapa sering kita kehilangan kesempatan untuk mengerti saat anak siap menceritakan keluhannya, keluh kesahnya di sekolah. Sesuatu terjadi di dalam kejiwaannya. Kita sambil mengerjakan sesuatu yang lain, acuh tak acuh. Anak itu akan berlaku cuek juga terhadap kita. Anak itu, oh hanya segini sajakah cinta kasih orang tuaku kepadaku? Di dalam ini. Beginikah cara memberikan perhatian? Ini sangat-sangat tidak appropriate di dalam hal ini. Yang kedua itu adalah benih iman. Dr. Brent Bounds, dia itu adalah clinical psychologist. Mendorong orang tua untuk memperkenalkan bayi mereka kepada Tuhan dengan cara yang sangat sederhana. Para orang tua dapat mengajari bayi mereka. Ngomong sama bayinya. Tuhan menjagamu sayang. Papa mama juga akan menjagamu. Dikonek di kalimat. Tuhan menjagamu, papa mama juga menjagamu. Jangan sampai kita mengatakan papa mama menjagamu, tapi kita nggak bisa attended their needs. Kita nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Waktu popoknya kotor, kita nggak ganti. Waktu dia menjerit lapar, kita nggak datang untuk memenuhi kebutuhannya untuk diberi makan, diberi minum susu. Bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan sayang dia, papa mama sayang, tapi kita tidak melakukan bagian bukti yang menyatakan bahwa kita sayang dalam bentuk perbuatan? Salah kan? Yesus mengasihimu. Mulai dimasukkan dari Tuhan, sekarang Yesus mengasihimu. Papa dan mama juga mengasihi kamu. Tapi dia lihat keributan setiap hari di dalam rumah tangga. Right. Ini dua hal yang berbeda. Kemudian dia lihat di gereja berbeda. Dia mulai berpikir, oh kalau di rumah nggak perlu mengasihi. Yang perlu kita di gereja kita tampilkan warna yang lain. Bunglonkah kita? Berganti-ganti warna. Kita bisa menunjukkan ciptaan Tuhan yang baik. Penyediaannya yang penuh kasih bagi kita. Saat bayi makan pisang, kita berkata, Nak, Tuhan menciptakan pisang yang sedang kau makan ini. Saat dia mencium bunga, kita berkata, Tuhan yang membuat bunga ini
sehingga kita dapat menikmati wanginya. Nah, bunga itu diciptakan bukan untuk bunga itu sendiri menikmati bunga itu, agar setiap orang dapat menikmati. Yang kita maksudkan itu adalah dia mulai berpikir tentang society, tentang lingkungan, sehingga anak tersebut kita didik untuk tidak bersifat selfish. Ya, saat dia merasakan hujan memercik padanya, kita berkata, Tuhan yang membuat hujan ini. Jangan sampai, masuk, sakit kamu nanti. Izinkanlah dia bermain sejenak untuk dapat bersekutu dengan natur ini, merasakan hujan itu. Dan kemudian kita dapat berbicara dari ilmu fisik. Bagaimana hujan ini turun? Nggak ngerti, Pastor. Ya baca, sekarang internet tersedia. Semua pengetahuan-pengetahuan apapun dapat kita cari. Selama mau. Kalau tidak mau, alasannya akan segudang nanti. Banyak sekali alasan. Pada awalnya, bayi tidak mengetahui kata Tuhan. God secara umum. Nggak ngerti konsep ini. Atau nama perjanjian. Yesus. Jesus, bahasa Inggrisnya. Atau Tuhan, Lord, panggilannya. Tetapi dia melihat buah pisang. Dia melihat matahari, dia melihat bulan. Kalau nggak salah tertulis dalam Mazmur 139 tentang ciptaan yang berkomunikasi dengan kita. Dia mulai menggunakan panca indera mencium wanginya bunga. Dia mulai menyentuh ciptaan-ciptaan Tuhan, pohon, binatang-binatang lain, anjing, kucing, dan sebagainya. Dia merasakan, mencicipi makanan, buahan, dan sebagainya. Dan mendengar dunia yang dibuat oleh Tuhan kita. Burung berkicau. Kambing mengembek. Anjing menggonggong. Ya. Jadi kita mulai menghubungkan pisang, bunga, hujan, dan lain-lainnya sebagainya dengan Tuhan Sang Pencipta untuk anak-anak yang kita asuh. Tuhan menciptakan. Dan sebagainya ini. Dia mulai mengerti konsep Tuhan itu sebagai pencipta tanpa kita sadari. Dia masuk di dalam pikirannya. Lambat laun, mereka mulai menangkap konsep ini. Tapi kalau kita tidak mengambil waktu sebagai orang Kristen untuk melakukan ini, sulit konsep ini untuk dapat kita ajarkan. Karena bagi dia juga melihat Tuhan itu baik. Papa sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Tapi sayangnya ini kok seperti ini, maki-maki. Terlalu banyak aturannya di dalam hal ini. Di gereja dilihat penampilannya lain. Di rumah dilihat penampilannya lain. Ini membingungkan sekali bagi anak-anak. Saatnya kita memikirkan tentang hal ini dan mulai memikirkan tentang kepentingan anak, mulai berubah di dalam hal ini. Jangan memikirkan sesuatu yang lain tanpa kita memiliki keinginan untuk memperbaiki karakter kita. Inilah tujuan daripada kita belajar tentang kehadiran ayah ini. Kita yang berikutnya selain menjadi benih benih iman, dan kita juga harus bersifat persisten. Kita harus teguh, memiliki keteguhan. Bayi mengembangkan keterampilan yang akan membantu mereka. Percaya bahwa pencipta kita baik dan tidak berubah dalam kasih dan perhatiannya. Bahwa aku salah itu tidak menyebabkan aku dibenci, tapi justru aku dikasih dengan memberi tuntunan petunjuk dalam hidupku. Kemampuan kita untuk percaya dan mempercayai Tuhan bahwa Dia akan ada untuk kita, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya, dikembangkan sebelum 18 bulan. Objek permanen. Sekalipun aku nggak lihat, aku nggak berada, dia tetap ada. Ya, tetapi kepersistenan, keteguhan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kepercayaan tidaklah mudah. Orang tua bisa kehilangan banyak waktu tidur saat bayi lahir. Saya mengalami ini. Karena dia prematur, 2 jam sekali harus beri minum susu. Kemudian baru menjadi 3 jam. Pertama kali, memang anak saya cuma minum 5 cc. Tidak lebih daripada itu. Lebih daripada dia muntah. Harus menaikkan perlahan. Waktu saya lihat dia bisa minum 30 cc, senangnya bukan main. Di dalam hal ini. Kehilangan saat tidur. Ya, saya alami. Pagi harus kerja.
dan melawan kebiasaan yang sudah terbentuk seperti jam makan, jam istirahat, jam tidur, dan sebagainya menjadi tidak menentu. Nggak usah ngomel. Karena anak dilahirkan atas dasar keinginan suami istri. Titik. Masing-masing harus dapat menjadi pemain cadangan. Saat suami nggak bisa, istri. Saat istri nggak bisa, suami. Di dalam hal ini. Jangan sampai memperhitungkan siapa dan apa. Cekcok dalam rumah tangga. Ini sangat mempengaruhi ya. Akan sangat jam-jam tidur kita berkurang, kebiasaan aktivitas kita banyak terganggu, akan sangat mempengaruhi kita dengan kita selaku pengasuh atau selaku orang tua yang mengasuh. Karena dalam keadaan keletihan fisik, secara emosional kita bisa kehilangan kesabaran, terutama saat kita lelah. Tetapi kita dapat menemukan orang tua yang dewasa yang senantiasa konsisten dalam hal mengasuh dan mengasihi anak-anak mereka sekalipun mereka sedang dalam keadaan kelelahan. Kalau berdua ada di rumah, yang satu istirahat dulu, yang lain lanjutkan. Di dalam hal ini. Nah, selanjutnya sedikit lagi supaya dapat mengerti sebelum saya masuk lagi dalam pihak ayahnya. Kita mengajar kepercayaan dengan menunjukkan bahwa kita sendiri percaya. Kita tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak kita percaya. Bagaimana kita bisa mengajarkan sesuatu kalau kita sendiri tidak percaya? Bagaimana kita bisa menceritakan atau mengajarkan sebuah konsep yang kita sendiri tidak lakukan? Karena itu kalau khotbah, yang diajarkan itu adalah sesuatu yang kita yakini, yang kita lakukan. Jangan manipulasi, tapi engkau manipulasi orang. Kasihilah, tapi kamu membenci. Nggak bisa di dalam hal ini. Nah, akhirnya orang tua bayi hendaklah mengingat bahwa harapan mereka ada pada kepedulian Bapa yang penuh kasih. Kita mengajarkan kepercayaan terhadap Tuhan kepada anak-anak kita dengan mempercayai Tuhan yang kita ajarkan sendiri. Ketika Yesus telah berpuasa selama 40 hari di padang belantara, iblis menghadapinya di tengah-tengah kelaparannya kan? Bukan pada saat dia kenyang kan? Bukan pada hari pertama kan? Pada saat dia letih secara fisik kan? Pada saat dia lapar secara fisik kan? Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Matius 4 ayat 2 dan 3 saya baca ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. See? Apakah Yesus mau melakukan? Kalau Yesus melakukan ini artinya dia tunduk kepada perintah setan ini. Saya pernah di dalam pelayanan lepasan. Setan yang panggil itu hari. Saya sedang khotbah, saya nggak tunduk kepada dia. Dia yang harus datang kemari. Saya tidak diperintahkan oleh setan. Saya diperintahkan oleh bos saya yang bernama Tuhan Yesus ini. Tidak setan. Nggak ada. Jadi kita harus jelas dalam belajar firman Tuhan. Itu yang kita lakukan dalam prakteknya. Setan menantang Yesus untuk mengambil tindakan terlepas dari ketergantungannya kepada Allah Bapa. Dan dengan demikian, setan menentang Yesus untuk berubah setia kepada Allah Bapa dengan merubah batu menjadi roti, dengan melepaskan diri dari kebergantungan akan penyediaan provision Allah Bapa kepadanya. Nah, untuk ini orang bertanya, bukankah dia sendiri katanya juga setara dengan Bapa, equal God, sama-sama Tuhan? Kalau begitu dia tergantung, dia bukan Allah dong. Sedangkan di dalam kalimat-kalimat tertentu Yesus mengatakan hanya ada satu Tuhan. Dengan demikian orang-orang mengatakan dia bukan Allah. Ya enggak. Di dalam hal ini. Kita mesti lihat Yesus pada saat itu dalam keadaan manusia adalah yang diutus. Sedangkan Bapa adalah yang mengutus. Jadi dalam perannya dia tunduk kepada si pengutus. Karena dia yang diutus. Kita tidak berbicara tentang esensi sebagai Tuhan. Dalam hal ini kita berbicara peran Yesus sebagai yang diutus tunduk kepada si pengutus. Saya ulang. Dalam hal ini peran Yesus
adalah sebagai yang diutus, karena itu tunduk kepada si pengutus. Kita sedang berbicara tentang peran, bukan esensinya sebagai Tuhan. Anda tunduk kepada bos Anda yang memerintahkan Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu karena Anda bekerja di company itu. Tapi terlepas daripada itu, esensi Anda tetap sama-sama manusia. Perannya Anda sebagai pegawai, dia sebagai bos. Sebagai pegawai, Anda siap diutus. Sebagai pegawai, Anda siap melakukan peran Anda sebagai pegawai. Esensi Anda sebagai manusia tidak berubah. Esensi Yesus sebagai Tuhan tidak berubah. Perannya sebagai manusia tunduk kepada si pengutus karena dia yang diutus. Nah, saya merasa ini cukup jelas. Kalau masih kurang jelas, ajak untuk mendengarkan khotbah saya minggu yang lalu tentang apakah Yesus itu sungguh Tuhan. Saya mengelaborasi tentang pengajaran ini secara dalam, tapi dengan bahasa yang sederhana. Tergantung daripada Anda untuk mengambil waktu. Jadi kalau ingin mengetahui lebih lanjut, dengarkan pengajaran seperti itu. Yesus mengutip Ulangan 8 ayat yang ketiga sebagai tanggapan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya manusia hidup dari firman Tuhan. Bayangkan kalau Yesus tidak pernah mempelajari Alkitab. Ingat umur 12 tahun dia berdialog dengan orang Farisi dan ahli Taurat loh. Kalau Anda selaku orang Kristen tidak membaca Alkitab atau membaca Alkitab sesekali, bagaimana bisa menghadapi setan dengan segala tipu muslihatnya mengerti firman Tuhan? Kalau diselencengkan firman itu, Anda sudah tidak mengerti. Hal ini mengingatkan kita kepada kisah Musa. Musa mengingatkan Israel bahwa selama 40 tahun mereka di padang gurun. Tuhan sedang menguji. God is testing them. God is testing them. Sedang menguji, bukan mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai. Setan mencobai. Tuhan menguji. Kesetiaan manusia, kepercayaan manusia, iman manusia. Dia membiarkan mereka lapar dan memberi mereka manna sehingga mereka dapat belajar bahwa manusia tidak hanya membutuhkan roti saja, tetapi firman Tuhan secara terus-menerus. Ini sudah kita pelajari juga sejak manusia jatuh di dalam dosa, rohnya mati terpisah daripada Allah. Yesus mengembalikan fungsi ini. Menghidupkan kembali roh itu. Nah, supaya roh ini menduduki tempat yang persis seperti diciptakan. Sesuai 1 Tesalonika 5:23, roh, jiwa, tubuh. Maka kita harus setiap hari memberi makan kepada roh kita agar roh ini menjadi kuat. Roh menjadi kuat ini adalah bahasa Alkitab yang dipergunakan. Roh Yesus semakin kuat di dalam hal ini. Kadang-kadang kita mengutip kata-kata itu seolah-olah Yesus sedang berbicara tentang memiliki teologi yang baik, yaitu mengetahui Alkitab yang benar untuk setiap situasi. Tetapi Yesus, seperti Musa sebelum Yesus, sedang berbicara tentang kepercayaan yang dalam pada kebaikan Tuhan. Di dalam hal ini, hidup kita ditopang oleh setiap firman Tuhan. Perhatiannya yang tiada berhenti. Apakah karena anak kita melakukan sebuah kesalahan, maka perhatian kita tertuju hanya kepada kesalahannya, bukan kepada anaknya? Jika perhatian kita tertuju kepada kesalahannya, solusi tidak dapat diciptakan. Tapi jika mata kita tertuju kepada anak, kita menciptakan solusi dengan menggandeng anak tersebut untuk melihat dari sisi yang lain. Bagaimana cara dia berpikir pada waktu kesalahan terjadi, kita arahkan kepada sisi yang lebih fokus kepada solusi dalam cara berpikir yang berbeda. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah atau membuat sebuah solusi dengan memiliki pikiran yang sama seperti pada saat kita melakukan kesalahan. Nggak mungkin. Satu-satunya cara untuk memberi anak-anak kita ketersediaan dan keandalan yang mereka butuhkan adalah dengan mengingat bahwa itulah yang pertama-tama diberikan Tuhan kepada kita. Lihat aja sebelum manusia diciptakan. Pada hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Pada hari ke-6. Apa yang terjadi pada hari pertama, 2, 3, 4, 5? Kita lihat aja. Kalau manusia diciptakan pada hari pertama, ups, mau ditaruh di mana manusia itu? Oksigen belum ada.
Tempat berpijak belum ada. Air untuk diminum belum ada. Pohon yang menghasilkan buah-buahan belum ada. Hal yang sama, sebelum kedatangan anak, itu pun harus dipersiapkan. Disambut dengan gembira, dipersiapkan segala sesuatunya. Bahkan selama tahap bayi, infancy stage, ketika kita lelah karena bayi yang meminta makan setiap beberapa jam dan mengganti popok terus-menerus, kita dapat beristirahat dalam apa yang Tuhan telah tetapkan. Percaya apa yang diberikannya adalah yang terbaik buat kita. Itulah cara untuk mengajari anak-anak kita untuk percaya kepadanya. Di dalam hal ini. Toh tidak selamanya anak itu seperti itu. Akan bertumbuh, berkembang, dan dia akan disapih suatu saat berhenti minum susu ini. Dan sebagainya ini. So, dengan ini saya nanti kita akan memasuki autonomy versus shame di dalam ini. Dari sisi perkembangan anak, saya menyelesaikan trust versus mistrust ini sendiri. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat dalam pertumbuhan anak ini. Kalau kita melihat kebutuhan anak yang lahir sejak tahun 96 ini, masuk dalam perubahan-perubahan, dan baru-baru ini juga termasuk lagi dalam generasi terakhir disebut sebagai Gen Z. Generasi Z yang mereka istilahnya lahir dengan teknologi di tangan mereka. Tanpa diajarin pun sejak bayi istilahnya sudah mengerti kutak-kutik. Dia bisa tahu apa yang mesti dipencet. Dia tahu aja. Di dalam hal ini. Ya. Kebanyakan dari kita, jadi sebuah gambaran hubungan dengan teknologi ini ya. Kebanyakan dari kita pernah mendengar ungkapan mengatakan, perhaps, only perhaps, the greatest trick the evil queen ever pulled was giving us all the mirror collective false memory. Kenapa saya katakan collective false memory? Bear with me. Dengarkan saya baik-baik. Itu adalah misquote, sama dengan yang saya katakan kalau kita tidak membaca firman dengan baik, bisa misquote nanti. Nah, kalau Anda tidak mengenal orang misquote, Anda ngangguk-ngangguk kepala loh. Misquote-nya di mana? Mirror on the wall. Ini misquote ya. Mirror on the wall. Who is the fairest of them all? The real quote yang benarnya bukan mirror on the wall. Yang benar itu adalah magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Berbanding, who is the fairest of them all? Misquote totally. Harus mengerti. Mungkin trik terbesar yang pernah dilakukan Ratu Jahat dalam film The Snow White, saya beberapa kali nonton ini bersama anak saya, The Snow White, adalah memberi kita semua ingatan palsu kolektif. Ini terjadi di Taman Eden juga. Nih, lupa apa dia tentang firman Allah. Jangan makan itu. Ya, setan memberikan miskolektif ini sendiri. Tentulah semua pohon di dalam taman ini tidak boleh dimakan. Padahal Tuhan mengatakan pohon itu aja Bu, nggak boleh dimakan. Iblis secara sengaja misquote dan Hawa miss it. Lihat bahayanya. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita itu di dalam hal ini. Jadi mungkin trik terbesar yang dilakukan Ratu Jahat dalam film The Snow White adalah memberi kita semua ingatan palsu kolektif. Cermin. Ya, saya kutip dalam bahasa Indonesianya ya. Kutipan salahnya, saya ulang. Kutipan salahnya, jangan dipelajari yang salah ya, saya ulang ini. Kutipan salahnya berbunyi sebagai berikut. Cermin di dinding. Siapa yang tercantik dari semuanya? Nah, kutipan aslinya seperti apa? Kutipan aslinya berbunyi sebagai berikut. Cermin ajaib di dinding. Siapa yang paling cantik? Yang palsu, cermin di dinding. Siapa yang tercantik dari semuanya? Itu palsu. Yang benarnya, cermin ajaib, bukan cermin-cermin. Cermin ajaib di dinding. Siapa yang paling cantik? Beda banget itu kalimat tipis-tipis. Jadi kalau nggak mengerti, oh iya, ngangguk-ngangguk. Apa yang terjadi jika kita menggantikan cermin dengan ponsel? Menarik.
Kalau saya tuliskannya, saya pikir nih, kalau digantikan ponsel gimana nih? Jadi kalau kita menggantikan cermin itu dengan ponsel dalam dunia nyata hari-hari ini, apa yang terjadi? Mungkin trik terbesar yang pernah dilakukan teknologi hari ini adalah memberi kita semua ingatan palsu kolektif. Ponsel, cermin ini yang palsu ya. Kutipan salahnya berbunyi, ponsel di kantong. Siapa yang terbaik dari semuanya? Yang asli kira-kira berbunyi seperti begini, rekayasa sendiri ya, rekayasa Harili. Ponsel keren di tangan. Siapa yang paling baik? Berbanding dengan ponsel di kantong. Siapa yang terbaik dari semuanya? Berbanding dengan yang benar. Ponsel keren di tangan. Siapa yang paling baik? Nangkap idenya seperti ini ya. Jangan sampai menanggapi sesuatu yang kolektif salah. Mungkin kita berpikir ini hanyalah sebuah gambaran. What's the deal? Kita katakan. Tetapi sesungguhnya inilah yang kita lihat terjadi pada generasi Z hari-hari ini. Yang kebanyakan dari mereka bertumbuh tanpa kehadiran ayah dalam kehidupan mereka. Sekalipun ayah tinggal bersama-sama dengan mereka dalam satu rumah. Tapi tidak hadir. Pernah lihat? Satu di dapur, satu di ruang tamu, atau satu di ruang makan, satu di ruang tamu, atau sama-sama di ruang tamu, berbicara dengan menggunakan text messaging system. Papi, mau beli bakso nggak? Itu ada tukang bakso lewat. Apa salahnya ngomong? Di teks. Dan itu diladenin. Makin jauh jarak ini. Ya, itu yang terjadi pada Gen Z pada hari ini. Kira-kira tahun 2010. Saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan seorang anak muda dalam pelayanan saya di luar California. Tapi masih dalam negara Amerika Serikat, saya nggak perlu sebut di mana. Ini sebuah pembelajaran. Ibu anak muda ini meninggal dunia saat dia berumur kira-kira 9 tahun. Kecil sekali ya. Sehingga ia dibesarkan oleh ayahnya yang harus bekerja di dua tempat untuk membesarkan anak ini. Anak ini bertumbuh di jalanan dan ditemani oleh TV. Anak ini berkata kepada saya, Pastor, TV menjadi ayah saya yang mendidik saya. Sementara ayah kandung saya berpesan kepada saya bahwa seorang laki-laki tidak boleh menangis. Ia tidak menemukan jati dirinya dan kehilangan arah dalam kehidupan ini. Saya sempat bertanya, kalau anak laki-laki atau seorang laki-laki itu tidak boleh menangis, pertanyaan saya, untuk apa ya Tuhan menciptakan air mata? Apakah in vain, sia-sia, bahwa Tuhan tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa air mata ini dibutuhkan untuk menyatakan kesusahan hati ataupun kegembiraan dengan tangis bahagia, atau jika ada debu masuk, mendapatkan perlindungan, air mata dikeluarkan untuk mengeluarkan debu dan sebagainya. Apakah Tuhan salah? Pada akhir kebaktian, saya menjumpai anak muda ini. Sambil merangkulnya, anak laki-laki, sambil merangkulnya saya berkata, Young man, I love you. And let me be your dad for one day. Anak muda ini menangis. Di pundak saya, ingat pesan papanya, tidak boleh nangis. Tapi dia terseduh-seduh. Sesenggukan bahasanya, Indonesianya barangkali ya, bahasa sehari-hari. Nggak bisa ditahan. Saya mengundang anak muda ini untuk makan malam bersama saya dan memastikan bahwa ia duduk semeja di samping saya. Wah, yang lain bisa benci banget, cemburu. Anak muda ini berkata, saya tidak pernah merasakan perasaan seperti yang saya rasakan pada saat ini. Apakah ini yang disebut bahagia? Dia bertanya kepada saya. Is it, Pastor, what is called happiness? Sedih sekali mendengar pertanyaan seperti itu.
Jangan sampai anak-anak Anda mencari ini pada orang lain. Padahal Anda hadir di dalam rumah itu namun tidak berfungsi. Seringkali saya juga bertemu dengan orang dan kemudian membawa 1001 macam alasan untuk membenarkan diri tanpa ingin merubahnya. Aku benar. Ia merasa diterima apa adanya anak muda ini. Dikasihi seperti dia adanya. Dia terlibat dalam kenakalan di jalanan, geng, dan sebagainya. Ingat, TV menjadi papanya. Nasihat yang ada dalam televisi dan movie itu menjadi bagian daripada hidupnya. Pada saat yang sama, ia merasa bersalah karena menangis. Sedangkan ayah kandungnya berpesan seorang laki-laki tidak boleh mencucurkan air mata. Anak muda ini juga berkata, ia tidak merasa dihakimi saat menangis. Dan ia dapat menerima dirinya pada saat itu. Bahwa tidak ada masalah untuk menangis. Karena itu adalah sentuhan perasaan dan air mata disiapkan oleh Tuhan untuk tujuan ini. Sebuah paradigma yang baru bagi dia. Bertentangan dengan apa yang diajarkan. Bahwa orang laki tidak boleh menangis. Bukankah anak-anak muda hari ini sedang mencari jati diri mereka? Hello, orang tua. Bangun. Anak-anak Anda sedang mencari jati diri mereka. Apakah teknologi seperti TV yang dialami anak muda ini yang saya bicarakan tadi dapat menggantikan fungsi seorang ayah? You answer yourself. Bukankah ponsel itu juga teknologi? Berapa banyak hubungan orang tua dan anak yang sekalipun diam serumah terjalin melalui ponsel yang saya katakan tadi? Apakah orang tua takut direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak mereka? Berapa sering saya mendengarkan, anak saya ini terlalu banyak pertanyaannya, Pastor. Oh, bagus, karena dia pengen tahu. Curiosity. Itu bagus, harus disupport, harus dibantu untuk dapat menggenapi impian-impian mereka. Jangan sampai Anda memaksakan impian kalian sebagai orang tua kepada anak. Kalian bukan anak bukan kalian. Biarkanlah anak memimpikan mimpi mereka sendiri karena mereka tahu kegenapan dari mimpi tersebut dari awal sampai akhir. Jika mereka dipaksakan untuk memimpikan impian orang tua, anak tidak tahu awal dan tidak tahu akhir. Kalau macet di tengah, nggak tahu penyelesaiannya. Izinkanlah anak menggenapi impian mereka sendiri. Bukankah orang tua seharusnya menyadari bahwa mereka hadir justru untuk direpotkan oleh buah hati mereka? Karena anak-anak ini hadir atas keinginan daging papa dan mama. Jika anak-anak mereka masih boleh disebut sebagai buah hati, apakah Anda berpikir mereka merepotkan? Ataukah ini sebuah kesempatan untuk masuk dan mengambil bagian di dalam kehidupan mereka? Saya mengajak para ayah semua untuk hadir dalam kehidupan anak-anak mereka, meluangkan waktu untuk berkomunikasi, memberikan validasi yang dibutuhkan sesuai umur anak-anak, serta mengasihi mereka apa adanya di dalam hal ini. Jadilah laki-laki. Para pria yang telah menjadi seorang ayah akan mendapatkan julukan be a man, kata orang Amerika di sini. Jadilah laki-laki. Jangan sampai tidak menjadi laki-laki. Para pria secara inheren tahu apa artinya ini. Berusaha sendiri. Cari tahu. Bangkit. Jangan mengeluh, komplain aja dari pagi sampai malam. Pantang menyerah. Bahkan tidak menunjukkan kekhawatiran. Jadi laki-laki. Nggak tahu, cari tahu. Nggak bisa, cari teman-teman. Bertanya kiri dan kanan. Emosi untuk anak perempuan dan air mata untuk wanita, menangis adalah bentuk kegagalan sebuah karakter yang dimiliki pecundang. Paling tidak inilah sikap yang dimiliki para pria di Amerika Serikat. Boleh nangis.
You're a loser. Why? Para pria belajar untuk memasukkan emosi mereka ke dalam kompartemen sampai emosi tersebut merembes ke samping dalam bentuk kejengkelan dan kemarahan. Seperti Atlas, para pria membawa dunia mereka di pundak mereka di sini. Tetapi banyak pria tidak dapat atau tidak mampu berbagi pikiran atau beban mereka yang sebenarnya dengan orang lain yang mungkin dapat membantu mereka meringankannya. Harga yang harus ditanggung akibat kesombongan ini adalah bahwa para pria pada akhirnya menderita stres dan ketegangan yang luar biasa dan mati sebelumnya. Kenapa kalau kita lihat statistik pria lebih cepat mati daripada wanita? Ini salah satu penyebabnya. Kalau istrinya karena penyakit terlebih dahulu mati, nggak terlalu lama setelah itu suami mati. Jadi kita dapat melihat di dalam hal ini siapa bergantung kepada siapa ya. Jangan gagah-gagahan sebagai laki-laki. Saya juga laki-laki. Konsekuensi yang menghancurkan. Bagaimana cara kita menghadapi permasalahan ini? Dengan bekerja terlalu banyak, makan terlalu banyak, minum minuman keras terlalu banyak, semuanya banyak, merokok terlalu banyak, dan di zaman modern ini kita masuk ke dunia teknologi di mana kita dapat menjelajahi internet tanpa henti dan memiliki ilusi terhubung secara sosial dengan kontak kita. Bangga. Pengikut kita sekian di Instagram. Teman kita di Facebook sekian banyak. Pernahkah Anda memperhatikan apakah kita menjadi pengikut Yesus sama seperti pengikut Instagram atau Instagram followers? Beda loh. Pengikut Kristus harus setia beriman kepada Kristus sampai mati. Instagram followers nggak seperti itu. Mancing. I follow you, you follow me. Setelah follow dia pergi. Kita nggak tahu siapa yang meninggalkan di sana. Mendadak turun aja itu nomor. Apakah itu penting? Tidak penting. Kalau mata tergantung dari sana, wah berapa ya follow? Melantas stres. Ya ampun. That is not important. Alright. Banyak pria akibat perilaku mereka sendiri menderita penyakit tekanan darah tinggi, terlalu stres, dan serangan jantung, dan meninggal 7 tahun lebih awal daripada wanita. Isolasi itu dengan syarat sama-sama sehat ya, bukan penyakit kanker lah, stroke lah, bukan. Ya, isolasi sosial meresapi para pria dan mengarah pada kemerosotan tubuh, pikiran, dan jiwa. Kebanyakan pria tidak memiliki teman sejati yang tinggal di dekatnya, yang dapat mereka andalkan untuk bantuan dan kenyamanan pada saat dibutuhkan. Berbeda dengan wanita. Wanita adalah makhluk sosial yang suka bersosialisasi di dalam hal ini. Dan kemudian setengah dari para pria yang menikah mengalami kegagalan dalam pernikahan mereka dan berakhir dengan perceraian. Beberapa hidup sendiri dan bertahan dalam pekerjaan yang membosankan, menjalani kehidupan yang tidak berarti. Dan kemudian terjebak dalam pornografi, terjebak dalam minuman-minuman keras yang memabukkan, drug, dan sebagainya. Di dalam hal ini. Harus kita melihat kebenaran-kebenaran ini dari kacamata yang benar dari sisi Alkitab. Karena manusia adalah makhluk sosial. Kita pun harus
mendorong anak-anak kita untuk bersosialisasi. Jangan sampai menghalangi anak-anak untuk bersosialisasi. Di bawah tuntunan, itu penting. Sejak awal, anak-anak diizinkan bermain, jangan sampai mereka berkelahi, ada orang tua di sana yang mengawasi. Untuk tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Bersosialisasi ini adalah karakter daripada manusia yang diciptakan. Bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Jangan sampai ada orang yang menghalangi orang lain untuk bersosialisasi. Ini nggak baik. Adanya anomi. Anomi artinya apa? A itu selalu kalau ada A, huruf A, pasti tidak artinya. Anosmia, tidak bisa mencium bau. Amelia, nggak ada anggota tubuhnya ini. Ya. Anomi, artinya keadaan yang kacau tanpa aturan. Tidak ada petunjuk moral yang diberikan. Jangan sampai anak-anak kita mengalami anomi. Nggak ada tuntunan di dalam rumah tangga. Semau-maunya dia. Kurangnya pengarahan dan frustrasi yang terpendam ini memiliki konsekuensi yang bersifat menghancurkan. Tingkat pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan, dan statistik kekerasan dalam rumah tangga meningkat tinggi. Hello, bangun. Perhatikan ini. Dengan pengecualian yang terbatas, banyak pria yang merasa tertolak atau merasa dikucilkan secara sosial seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 14 Desember 2012, di mana seorang pemuda berusia 20 tahun dalam berita disebutkan sebagai sosok yang bernama Adam Lanza melakukan penembakan di sekolah dasar di Sandy Hook di Newtown, Connecticut, yang telah memakan korban mati akibat penembakan tersebut sebanyak 26 orang, termasuk 20 orang anak-anak berusia antara 6 sampai dengan 7 tahun. Sedangkan 6 orang lain adalah orang dewasa, staf dari sekolah tersebut. Selain itu, fakta juga menunjukkan tingkat bunuh diri setelah perceraian 10 kali lebih tinggi untuk pria daripada wanita, dan kita benar-benar memiliki epidemi di dalam hal ini. Bohonglah. Saya bergerak dalam dunia konseling. Kalau orang mengatakan saya siap anytime apapun. Enggak seperti itu. Baik bercerai karena kematian atau bercerai karena masalah, dua-duanya memberikan imbas baik kepada istri maupun kepada suami. Dan terlebih lagi kepada anak-anak. Karena itu pikirkan 1000 kali sebelum menikah. Karena menikah harus sampai maut memisahkan. Jika semua itu bukan merupakan kabar buruk, ya, yang sudah saya sampaikan ini, sejauh ini. Jika semua yang dikatakan ini bukan merupakan kabar buruk, bukankah kita sebagai ayah telah menyampaikan pesan hidup yang salah tentang apa artinya menjadi seorang pria dan ayah kepada anak-anak kita? Kita nggak peduli, kita nggak hadir. Tidak berfungsi. Apakah itu yang kita ingin mereka lanjutkan di dalam kehidupan mereka berumah tangga? Tolong dipikirkan. Para orang tua yang melahirkan anak milenial dan Gen Z, generasi Z, telah berpaling dari pelajaran tentang pentingnya figur seorang ayah dalam rumah tangga. Mereka membiarkan anak laki-laki mereka membesarkan diri mereka sendiri dan secara efektif telah menjadi generasi kacau. Generation screwed. Screwed generation. Generasi kacau dalam berpikirnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hubungan yang terputus. Hari-hari ini kita melihat banyak sekali para kaum muda. Setelah ini saya akan membuka floor untuk bertanya. Siap-siap. Saat ini saya sedang berbicara tentang hubungan yang terputus. Hari-hari ini kita melihat banyak sekali para
kaum muda pria yang gagal secara akademis, sosial, bahkan terisolasi secara sosial. Terkucilkan. Mereka memilih kinerja, mereka memiliki kinerja yang buruk di sekolah di semua tingkatan. Putus sekolah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tidak dapat berdialog secara baik dengan wanita. Berteman dengan wanita kurang pede. Takut. Banyak yang melaporkan dalam survei skala besar bahwa mereka menemukan hidup mereka tidak berarti. Tanpa fokus, tanpa tujuan. Kurang rasa identitas pribadi, dan tidak memiliki harga diri. Mereka merasa tidak dapat bersaing dengan anak perempuan dan kaum wanita di sekolah, bekerja lebih keras untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Salah satu kontributor penyebab kematian mereka yang disebutkan Sledge dalam artikelnya adalah tidak adanya ayah sebagai panutan untuk pencapaian, achievement. Mengingat bahwa lebih dari 40% dari semua anak laki-laki tinggal di rumah tanpa ayah karena perceraian, perpisahan, dan ayah yang tidak hadir hanya bekerja penuh waktu. Nggak peduli. Amerika memimpin dunia industri dalam domain keluarga tanpa ayah ini. Saya tinggal di Amerika. Jadi apa yang dilakukan anak laki-laki kita daripada sekolah dan bersosialisasi? Banyak dari para anak laki-laki ini lari ke teknologi. I'm satisfied with this. Aku puas dengan ini. Aku nggak butuh teman. Aku nggak perlu teman. Berapa banyak anak-anak yang dikekang seperti itu. Baik oleh orang tua atau setelah berpacaran dikekang oleh sang pacar. Dengan mengiming, oke kok, as long as you have me, selama engkau ada aku, kita udah cukup. Dunia ini milik kita berdua. Makin terjebak. Masuk ke dalam pernikahan, suami akan over controlling, mengontrol, dengan mengurangi jam sosialisasi daripada sang istri. Tidak diizinkan dalam keadaan terselubung untuk bersosialisasi. Pokoknya aku aja cukup. Kenapa tidak boleh bergaul di dalam hal ini? Ya, mereka anak laki-laki ini menjadi tergantung kepada video game, kepada gadget yang dirancang untuk menjadi semakin mempesona. Dan di samping itu mereka juga menjadi kecanduan pornografi dalam usia yang relatif sangat muda, bahkan anak-anak. Jadi tergantung kepada pornografi online ini yang dapat diakses secara bebas. Duo pembunuh baru untuk the human connection. Ayah tidak hadir, apa yang dilihat anak di dalam laptop nggak ada yang tahu, apa yang dilihat di dalam ponselnya tidak ada yang tahu. Saya melihat beberapa kali itu di sekolah Kristen, universitas, di library, orang nonton pornografi. Ini keterlaluan. Waktu saya mencoba membawa isu ini kepada sekolah, jawabannya simpel. Ini orang dewasa. Sulit sekali untuk dapat mengembalikan moral ke dalam masyarakat. Nah, saya buka kesempatan saat ini. Floor saya buka untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? This is the time. Jadi saya menerima pertanyaan saat ini ya. Bagi Anda yang hadir live ini. Jangan tanya setelah ini selesai dengan teks saya. Jangan. Adakah pertanyaan? Saya mau bertanya, Pastor. Ya. Untuk yang masalah kecanduan teknologi tadi, itu memang kalau tadi Pastor sampaikan kan
lebih banyak ke pria ya. Itu apakah kalau ke wanita tidak? Dan kalau misalnya ke wanita enggak, kira-kira bedanya apa antara pria sama wanita? Di dalam Konsentrasi saya memang kepada pria, karena mereka akan menjadi kepala rumah tangga. Apa yang terjadi dengan kejahatan-kejahatan dan semuanya ini. Dan fungsi ayah. Sampai seberapa jauh kita sebagai ayah mempersiapkan anak-anaknya. Walaupun saya menyinggung sedikit di dalam hal kewanitaannya ini sendiri. Wanita lebih banyak bersosialisasi. Wanita lebih banyak memiliki teman. Wanita lebih banyak mengungkapkan perasaan-perasaan mereka di antara sesama mereka. Tidak laki-laki. Laki-laki nggak biasa tuh mengungkapkan perasaan mereka. Laki-laki tidak biasa tuh. Ayo, gue lagi emosional nih, dengerin gue dong. Ada laki-laki. Perempuan iya. Maka mereka lebih banyak menyalurkan kesusahan mereka di antara sesama mereka. Pengobatan bagi mereka di dalam hal ini. Laki-laki enggak, maka dipendam, dipendam, ditekan, ditekan. Wanita tidak seperti itu. Karena dibentuk sebagai manusia yang emosional. Makhluk emosional. Lebih daripada pria. Di dalam hal ini. Karena itu adalah salah menghalangi anak-anak untuk bersosialisasi. Sekarang saya menganut paham lain. Saya membiarkan anak-anak laki-laki yang saya didik untuk juga mengekspresikan emosi mereka. It is okay for a boy to cry. It is okay for a boy to tell his feeling. Oke banget. Pastor, aku sedang marah. Aku kesal banget ini, Pastor. Tell me about that. Saya memberikan ungkapan yang terbuka. Open-ended question. Tell me about that. Bukan bertanya, why? Kalau kita bertanya why, langsung, am I not supposed? Itu. Kita nggak bisa bertanya dengan why. Tell me about that. Open-ended question kita berikan. Keterbukaan untuk menerima. Nah, ini kan nggak dibiasakan di dalam keluarga. Saya mengajak para ayah dan ibu untuk mengizinkan anak-anak laki-laki Anda juga untuk mengkomunikasikan perasaan mereka. Apakah mereka tertekan, apakah mereka merasa kesedihan, apa saja. Bicarakanlah dengan orang tua di dalam hal ini. Kalau tidak, akan berkelanjutan nantinya, ditekan, dan macam-macam masalah muncul, penyakit, kekerasan, dan sebagainya. Sampai kalau di Amerika ya menggunakan senjata yang didapat dengan sangat mudah sekali. Terjawab kira-kira? Ya, Pastor. Kemudian saya mau tanya yang Ya, kedua lagi tentang gadget sih. oke. Gadget. Kalau di zaman sekarang ini kayak seperti obat penenang sih untuk anak-anak. Ya karena memang dari awal ya tadi banyak-banyak banyak situasi yang dialamin mungkin kalau saat yang tadi Pastor cerita kan single parent, hanya ayahnya aja dan dia harus bekerja, anaknya akhirnya kan sendirian dan seringkali banyak banyak kasus ya tadi untuk penenang apakah eh, lihat televisi ataupun HP untuk menenangkan anaknya. Ya, saya mulai melihat beberapa kondisi sih di zaman anak-anak yang lahir di pandemi itu ada yang nggak bisa bicara, kesulitan dalam bicara dan banyak efek-efek eh, lainnya lagi sih yang muncul dengan hal ini. Karena kadang karena orang orang tua nggak sadar dan menganggap itu hal biasa, padahal untuk anak itu suatu hal yang mungkin akan berpengaruh ke pola pikir atau pengembangan otaknya itu. em, Kira-kira kalau dari Pastor Heri tanggapannya seperti apa dan mungkin tips dan triksnya sih untuk ya kita semua sih kalau nanti punya anak di usia nol yang masih usia tahap-tahap awal itu kita harus seperti apa gitu Ya, Pastor. sebetulnya gadget itu diberikan karena orang tua tidak mau direpotkan. Kalau mau jujur, dia kerjakan pekerjaan dia berikan gadget, silakan bermain. Dia tidak atentif, tidak hadir, tidak membimbing, tidak mengarahkan,
Anak hadir bersama dengan gadget. Benar? Seperti itu. Anak ditemani oleh benda, oleh objek. Kalau papa nggak ada, objek ini menemani aku. Kalau mama nggak ada, objek ini menemani aku. Lama-lama objek ini adalah pengganti papa dan mamaku. Maka berdialoglah dia dengan objek. Berdialog dengan objek tidak menimbulkan perasaan. Karena objek tidak memiliki perasaan. Berdialog dengan orang tua akan mendapatkan input bolak-balik yang melibatkan perasaan. Emosi terbentuk di dalam hal ini. Bonding terbentuk. Aku dikasihi. Itu perasaan. Itu komitmen. Benda tidak. Benda dapat aku perlakukan seperti aku mau. Kalau rusak, ya diganti. Kemarin ini saya berbicara tentang seorang narsis yang melihat orang sebagai objek. Narsis tidak memiliki perasaan, seperti benda aja. Jadi kalau melihat orang lain, dia melihat orang itu sebagai benda mati atau angka. Karena mereka kekurangan empati. Sehingga mereka nggak peduli tentang perasaan orang lain yang terluka. Nggak peduli. Nah, kalau anak kita mulai didik, dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya ini. Karena dia berdialog dengan gadget. Apa yang terjadi dengan perkembangan kejiwaan anak itu sendiri dari sisi emosional? Tertinggal, bukan? Karena dia tidak bisa merasakan apa yang seharusnya dirasakan. Dia tidak bisa berdialog untuk mengutarakan apa yang sedang dialaminya. Dia melihat, pernah kejadian juga, dia melihat, oh menembak itu seperti itu, menembak itu seperti itu. Bermainlah dia dengan benda itu, tembak-menembak. Suatu saat ada pistol nganggur, ditembaklah orang oleh dia. Untuk mensekorkan seperti yang dilihat di dalam permainan itu. Apakah anak ini punya perasaan guilty? Not really. Karena ini sedang bermain kok. Padahal melibatkan jiwa. Bisakah dilihat dari sisi kejiwaan yang dirusak ini? Kok nggak sadar-sadar ini manusia dewasa? Waktu dia memukul temannya. Karena itu yang dilihatnya. Hari ke hari. Tanpa melibatkan perasaan, ini permainan kok. Waktu dia mukul temannya, ya ini permainan kok. Konteksnya seperti itu. Orang tua nggak sadar. Yang ada adalah mencari secepat mungkin alasan untuk bersikap defensif, bersembunyi di balik alasan tersebut. Bahwa ini benar. Saya mengajak kita, selaku orang tua, untuk sadar di dalam hal ini, untuk melihat kebutuhan anak. It is not about us. It is about the children that we need to raise. Ini tentang anak yang harus kita didik, bertumbuh berkembang. Jadi, solusinya apa? Berdialoglah dengan anak. Sedini mungkin. Sejak di dalam kandungan. Berdialog. Saya bahkan mendisiplin anak sejak di dalam kandungan. Tenang-tenang perut maminya. Nggak bisa tidur. Diajak bicara. Besok ya, jam 7. Kita main. Mami mau tidur. Anaknya dengar. Setelah beberapa kali itu, tahu sendiri dia. Malam nggak nendang. Kecuali dia perlu sekali. Dan kalau ada sesuatu terjadi di dalam kandungan yang memberikan tanda kepada kita, something is wrong inside there. Ada sesuatu yang salah. Tapi mendisiplinkan itu dengan cara yang benar, bukan untuk kepentingan diri kita. Karena kita nggak mau direpotkan, kita mendisiplinkan mereka karena kepuasan kemarahan kita. Itu salah. Jadi hadirlah sebagai sosok yang peduli. Bukan sebagai sosok yang merasa direpotkan. Kira-kira terjawab? Oke, Pastor. Ada Terima kasih. pertanyaan lain? Pastor, aku mau Saya. nanya. Ya. Kalau sikap anak di luar kayak sikap pembuli gitu, apakah itu kurangnya
pola asuh dari orang tua perempuan atau dari cara dia melihat orang tuanya kesehariannya di rumah gitu. Kan dulu tuh pernah membahas yang ini loh Pastor ya. Ibu memandang anak dengan dunia luar, berarti ibu kan harus memproteksi anak tuh. Kalau bapak mempersiapkan anak untuk di dunia luar, nah apakah anak pembuli itu kurangnya proteksi dari dari bapak? Tidak bisa dilihat seperti itu. Anak menjadi pembuli karena dia melihat dan dia belajar sesuatu. Kadang-kadang pada awalnya, anak membuli untuk mencari validasi dan perhatian. Awalnya seperti itu awal-awalnya. Dan karena dia terbiasa melihat salah satu orang tuanya suka membuli, muncullah sifat seperti ini. Bahwa itu oke dan tidak pernah dilarang. Di dalam hal ini. Dan kemudian bully ini bisa bersifat politik juga. Artinya apa? Artinya oke membuli orang untuk menguntungkan diri kita. Nah ini kan salah. Di dalam hal ini. Tidak pernah dapat dibenarkan. Antara suami istri berapa sering saya menemukan bully-bulian beginian. Anak melihat. Itu benar. Lakukan. Nah, biasa yang terjadi kalau di dalam rumah ada seseorang yang lemah, itu dibully, maka anak ikut ngebully orang tersebut. Walaupun itu misalnya ibunya atau papanya yang lemah. Dan dia belajar bahwa yang lemah itu oke untuk ditindas. Jika ini dibiarkan berkembang, ini harus di-stop. Sejak awal. Bukan dengan membentak, tapi diberitahu. Bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang salah, karena itu menyebabkan orang lain terpojok dan merasa sedih. Apakah kamu mau diperlakukan seperti itu? Pasti dia jawab tidak. Ada anak yang mengatakan, kalau orang berani silahkan. Ini mengarah kepada kekerasan. Dan ini harus diberikan konsekuensi di dalam kehidupannya. Hal yang seperti demikian. Karena dia secara jelas sudah menunjukkan arahnya yang brutal. Bukan diserahkan kepada sekolah minggu. Tolong fix anak saya. Kalau saya di klinik, dok, tolong fix anak saya. Anak Anda itu manusia, bukan televisi, bukan mobil, bukan radio yang bisa saya fix. Dia manusia. Saya bukan bengkel manusia. Kalau mau fix ini Anda. Anda pun nggak bisa fix sampai Anda berubah. Anda mau fix dia, Anda fix diri Anda, dia berubah. Anda nggak fix diri Anda, anak mencontoh terus, tidak akan berubah. Selesai. Itu bukan tugas saya. Nangkap ya? Lain pertanyaan? Saya nanya loh ini. Ada pertanyaan, ini kita sama-sama dewasa. Jadi supaya waktunya kalau yang mendengar melalui audio, nggak bingung kenapa ini diam nih. Jadi kalau saya bertanya, ayo kita berkomunikasi. Ini rasanya setiap kali ada ini saya mengulang ini. Rasanya kita manusia dewasa harus sama-sama mengambil inisiatif sehingga Anda selaku orang tua pun dapat berkomunikasi dengan baik. Kalau enggak, saya melihat tata cara Anda dalam berkomunikasi dengan anak-anak Anda. Sounds fair? Oke. Tetap ada? Lanjut, Pastor. Lanjut. Tidak ada pertanyaan, Pastor. Nah, sekarang saatnya berhubungan dengan sisi kemanusiaan kita. Kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu anak laki-laki yang beranjak remaja. Kita memiliki kesempatan, baik pada saat kritis dalam hidup kita ini, untuk meninggalkan cara berpikir lama kita tentang apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pria.
atau untuk menjadi seorang wanita. Saatnya menjadi manusia. Layaknya manusia dengan segala kelemahannya. Manusia itu nggak selamanya kuat kok. Ada positif, ada negatifnya. Kita mesti juga menerima sisi negatif kita. Kisi-kisi negatifnya, fragmen-fragmennya nih, pecahan-pecahannya nih. Waktu manusia terluka, penuh dengan fragmen-fragmen yang pecah. Kita nggak bisa buang, manusia itu nggak sempurna jadinya. Kita harus menerima, mengumpulkan semua fragmen-fragmen terpecah ini, menjadi manusia seutuhnya dengan segala kelemahannya, keterlukaannya. Ini manusia yang seutuhnya. Kewalahan, stres, dan tegang adalah pengalaman manusiawi. Normal aja manusia itu stres. Normal aja manusia itu kadang-kadang bisa kesal, bisa frustrasi, dan sebagainya. Namun, belajar untuk berbagi emosi kita dan berkomunikasi tentang perasaan kita itu sehat dan harus menjadi bagian penting dari pemecahan masalah. Saya sering lakukan ini juga dan saya katakan, I would like to communicate my feeling to you. This is the way I feel it. Ya. Nah, feeling orang ini itu yang dirasakannya. Bagi orang cepat tersinggung, ya itu dia. Dan kita coba mengertikan kenapa orang memiliki perasaan seperti itu. Kalau dia orang cepat tersinggung, ya ini sebuah lampu merah bagi kita untuk memilih kata-kata kita di dalam berbicara. Karena dia terlalu cepat tersinggung. Paling tidak, dia mengkomunikasikan perasaan ini kepada kita sehingga kita mengerti. Itulah komunikasi yang sehat, yang terjadi dua arah. Jangan sampai kita cepat tersinggung aja, lu aja orang tersinggung, orang lain nggak apa-apa. Ya, orang lain nggak apa-apa, dia kan lain. Di dalam hal ini. Nah, di dalam bersosialisasi, kita harus melibatkan perasaan orang ini. Melibatkan perasaan orang ini. Bahwa itu valid bagi dia. Itu yang dia sampaikan. Itu benar bagi dia. Karena itu kita masukkan dalam kalkulasi kita bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti ini. Setiap orang berbeda. Itulah yang disebut sebagai kedewasaan. Pria harus belajar. Ini kembali pertanyaan Gideon tadi ya. Pria harus belajar melakukan apa yang wanita kaum Hawa lakukan. Apa itu? Luangkan waktu untuk teman. Luangkan waktu untuk keluarga. Tadi sudah saya ucapkan ya. Sekarang saya ulang lagi nih. Luangkan waktu untuk keluarga. Dan juga luangkan waktu untuk menjadi panutan positif. Mentor yang peduli bagi putra dan putrimu. Bukan hanya putra, bagi putra dan putrimu. Waktu tidak statis dan tetap. Waktu bergerak dengan cepat dan tidak seorang pun dapat menghentikan waktu. Tidak seorang pun dapat menyimpan waktu dalam tabungan waktu. Waktu hanya dapat dipergunakan. Waktu tidak pernah dapat disimpan. Marilah kita simpan waktu. Nggak ada. Mana waktu bisa disimpan? Uang kamu simpan $100, insya Allah naik dia kalau disimpan di bank. Waktu mau disimpan. Kapan? Kemarin kamu lebih muda sehari. Hari ini kamu lebih tua sehari. Artinya apa? Artinya lebih dekat ke lubang kubur satu hari. Kan begitu. Nggak ada yang lain. Waktu adalah variabel, tak terbatas dan subjektif diciptakan dalam pikiran kita.
Waktu dapat direnggangkan agar dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan maksud memprioritaskan waktu untuk hal-hal yang memiliki prioritas utama. Yang lalu saya katakan apa? Keep the main thing, the main thing. Waktu juga harus dipergunakan untuk menikmati pengalaman hidup saat ini, hari ini, agar hidup dapat dinikmati seutuhnya. Kita berjalan ke depan, bukan ke belakang kok. Makanya jangan terus ini nih ceritanya yang masa lampau melulu nih. Padahal jalannya ke depan, nggak jadi-jadi. Kamu dihentikan oleh masa lampaumu. Ya. Waktu juga harus dibatasi seminimal mungkin untuk memikirkan hal-hal yang menyakitkan di masa lalu dan sekarang. Dan sudah barang tentu harus disertai dengan evaluasi untuk menghindarkan terjadinya kesalahan yang sama hari ini atau di masa yang akan datang. Jadi kalau kita melihat ke belakang buat sementara waktu harus disertai dengan evaluasi untuk memperbaiki. Kalau tidak, Anda sedang mengorek luka-luka makin dalam. Ya. Jangan izinkan, garis bawahi perkataan saya ini, jangan izinkan masa lalu mengambil waktu seenaknya untuk dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna pada saat ini. Karena masa lampau telah mempergunakan waktu yang diberikan kepadanya. Contoh, waktu saya bertanya ya, ada pertanyaan? Tidak. Kalau itu sudah berlalu, sekarang ya sudah lewat waktunya. Jika masa lampau telah mempergunakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, dengar baik-baik ya. Jika masa lampau telah mempergunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, maka belajar dari pengalaman ini. Jangan izinkan waktu saat ini diambil dan dipergunakan kembali untuk masa lampau, untuk dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak produktif. Sehingga kita tidak hidup pada masa kini, the here and now. Dan waktu harus diproyeksikan ke masa depan untuk secara optimis dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif bagi kita dan komunitas kita. Komunitas kita yang terdekat adalah keluarga. Komunikasikan, pergunakan waktu ini. Jangan berikan alasan, berhenti berikan alasan. Yang lalu saya katakan toko alasan tutup. Jangan berikan alasan, pergunakanlah waktu itu. Karena besok kita belum tentu masih ada. Jangan sampai menyesal. Berapa banyak saya di dalam dunia konseling ketemukan orang, aduh kalau saja saya tahu dia akan mati, aduh saya akan lakukan ini. Lakukan sekarang. Itu aja. Jangan tunggu sampai orang mati. Jangan selfish. Yuk, maju meninggalkan masa lampau yuk. Itu ajakan saya. Nah, kita sekalian memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk mulai mengubah cara kita memandang dengan melepaskan pola pandang negatif yang dapat menghalangi kita untuk maju dan menggantikannya dengan pola pikiran positif. Ingat Filipi 4 ayat 8? Jadi akhirnya saudara-saudara, itu konklusi dari sebelum-sebelumnya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, sesuatu yang sedap didengar, yang berasal dari atas. Pikirkanlah semuanya itu. You see? Dia mengajak kepada sesuatu yang baik. Ngapain kamu pikir sesuatu yang menyusahkan hati? Tidak menghasilkan solusi. Yang adalah sakit hati. Memberi makan kepada sakit hati, ya bertumbuh sakit hati. Ingat yang lalu saya katakan, apapun, saya ulang ya, dengarkan baik-baik ini. Halo, dengarkan baik-baik. Apapun yang Anda beri makan, pasti tumbuh subur. Apapun yang Anda izinkan lapar, tidak dibenarkan, pasti mati.
Kalau Anda memberi makan kepada masa lampau yang penuh dengan sakit hati, itu berkembang, itu bertumbuh. Jangan tanyakan kepada saya, kok saya begini? Ya Anda yang menyebabkan dia bertumbuh, bukan saya. So starve it, biarkan dia lapar masa yang menyusahkan ini. Kita dapat memilih untuk menyimpan kenangan positif, yang indah, yang penuh dengan kemenangan manis, dan melepaskan secara sukarela segala kenangan pahit di masa lampau yang merupakan sampah yang memenjarakan kita dalam kemarahan, kepahitan, kejengkelan, dan lain-lain sebagainya. Strategi sederhana yang dapat kita lakukan adalah untuk fokus pada kehidupan saat ini dan hari ini. Menggantikan persepsi pola pandang terhadap kehidupan dan fokus pada apa yang dapat dikontrol. Jangan fokus pada sesuatu yang tidak dapat kita kontrol. Kita nggak dapat mengontrol jumlah hari kita hidup. Tuhan bisa panggil kita anytime. Kita nggak ada schedule-nya. Karena itu kita harus bersiap aja. Dan lakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Umur tidak menjamin bahwa kita masih hidup. Wah, masih muda. Enggak seperti itu. Masa lampau dan segala sesuatu yang telah terjadi tidak dapat diubah. Karena itu disebut masa lampau, sudah berlalu. Dan tidak dapat kita kontrol. Bisa kontrol masa lampau gitu? Enggak, masa depan kita juga tidak bisa kita kontrol. Karena belum datang. Yang dapat kita kontrol adalah sekarang ini apa yang ingin kita lakukan. Yang dapat dikontrol Anda mau mendengarkan saya pada saat ini atau tidak, itu di dalam kontrol Anda. Anda mau belajar dengan membuat catatan atau tidak, itu dalam kontrol Anda. Anda mau membuat laporan summary yang baik kepada saya atau tidak, itu kontrolnya pada Anda, bukan pada saya. Dan saya menilai dengan apa yang Anda tuliskan itu. Sebagian saya lihat sungguh-sungguh, sebagian saya lihat tidak sungguh-sungguh. Dan the choice is yours. Pilihannya pada Anda, bukan pada saya. Masa lampau dan segala sesuatu yang telah terjadi tidak dapat diubah dan tidak dapat dikontrol. Namun kepada kita diberikan kuasa untuk menikmati hari ini, saat ini. Jika kita mempergunakan waktu yang telah diberikan kepada kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya, dan pada saat ini, dan pada saat hari ini berubah menjadi hari kemarin, karena telah berlalu, dan hari esok menjadi hari ini, kita masih di tempat yang sama, tanpa ada perubahan apapun juga. Jadi kalau hari ini hari apa di Indonesia? Sabtu. Kalau hari Sabtu telah berlalu, karena besok menjadi hari Minggu, ya sudah berlalu. Sabtu eventually akan datang dan kita masih hidup eventually. Kalau belum mati. Tapi Sabtunya berbeda. Di dalam hari. Namanya sama. Jadi, lakukanlah apa yang dapat kita lakukan hari ini. Umur anak bertambah. Jangan sampai umur anak bertambah, kita lalai melakukan bagian kita sesuai dengan pertumbuhan anak ini. Kita tidak hadir dalam kehidupan anak ini. Dan setelah anak menjadi dewasa, berapa kali saya melihat orang tua menanamkan perasaan bersalah di dalam kehidupan anak. Bahkan menancapkan iming-iming kamu tidak hormat kepada orang tua. Padahal orang tuanya tidak dapat memberikan respect kepada anak-anaknya saat bertumbuh. Bahwa mereka bertanggung jawab, memberikan masukan, waktu mereka dan sebagainya ini arahan kepada anak-anak. Mereka gagal. Namun mereka ingin dirawat pada saat mereka sudah tidak berdaya lagi selaku orang tua. It is not going to happen. Apalagi anak-anak yang lahir pada hari-hari ini. Bukankah ini kesia-siaan yang dengan menyia-nyiakan waktu yang telah dipercayakan kepada kita? Anak dihadirkan. Kita menyia-nyiakan mereka. Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan akan waktu yang telah terbuang dengan percuma? Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan ini? Karena itu kita harus belajar tentang pentingnya memandang waktu yang telah diberikan kepada kita dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Komunikasi adalah bagian yang sangat penting yang tetap harus kita pertahankan di tengah-tengah kesibukan kita dengan lingkaran dalam kita, inner circle kita, yaitu orang-orang yang kita kasih dan percayai. Berapa sering dari tadi saya menggunakan perkataan komunikasi? Terlalu sering.
Bangunlah komunikasi yang sehat sebelum terlambat. Dia dalam hal ini. Setiap masalah dapat diatasi dengan komunikasi. Dan komunikasi sudah barang tentu harus ditepati sesuai dengan apa yang dijanjikan. Masalahnya adalah seringkali tidak melakukan apa yang dijanjikan. Itu masalah, artinya komunikasinya tidak terjadi. Kalau komunikasi terjadi dengan baik, apa yang dijelaskan, disetujui, disepakati dalam komunikasi, dijalankan. Kalau tidak, ini bukan komunikasi yang baik. Anda melanggar, karena Anda melanggar, Anda kehilangan trust, kepercayaan. Anak-anak akan cepat banget dengan hal ini. Hendaklah kita menanamkan pengertian yang benar dalam alam pikiran kita, bahwa hikmat tidak dibungkus dalam usia. Dengarkan saya baik-baik. Hikmat tidak dibungkus dalam usia. Hanya karena kalian berumur 50 tahun otomatis berhikmat? Ya belum tentu. Hanya karena berumur 80 tahun lantas otomatis berhikmat? Ya enggak. Karena hikmat tidak dibungkus dalam umur kok, dalam usia kok. Ada orang berumur 80 tahun tapi tingkah lakunya, ya ampun, seperti anak-anak. Umur bukanlah faktor penghalang untuk mempelajari sesuatu yang baru. Karena dengan belajar sesuatu yang baru, kita akan memperkaya kehidupan kita dengan aktivitas yang lebih luas. Dan pikiran kita tidak akan menjadi tumpul karena terus tertantang untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Wah, aku sudah umur segini nggak pandang. No. Waktu saya memulai sekolah psikologi, saya berumur 51 tahun. Itu gelar doktor saya kedua. Yang pertama, saya sekolah kedokteran, masih muda. 20-an tahun sekian setelah saya selesai, ya saya sekolah psikologi lagi untuk meraih gelar dokter kedua. Ada anak muda juga di dalam kelas saya itu. Ya. Mari kita ciptakan masa depan yang dimulai kapan? Hari ini. Saat ini menjadi masa depan yang diisi dengan hal-hal yang berguna bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anggota keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi komunitas kita. Di masa kita hidup selama kita masih bernapas. Masa depan yang juga dipenuhi dengan sukacita dan masa-masa indah, khususnya di dalam lingkaran dalam kita, di dalam inner circle kita. Saya bahas sedikit tentang peran ayah, mungkin minggu depan akan saya bahas tentang peran ayah yang bersifat alfa. Peran ayah. Hari-hari ini jika kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan sebuah generasi tanpa ayah. Fatherless generation. Ayah tidak muncul dalam kehidupan anak-anak mereka. Jika ini merupakan masalah yang ada pada hari-hari ini, dari manakah kita belajar menjadi pria sejati? Kalau ayah figurnya ini tidak muncul, bagaimana anak dapat diajarkan menjadi pria yang sejati? Siapakah yang akan menuntun kita untuk menemukan gambar diri, self-image, sebagai seorang pria sejati? Apakah pria sejati itu adalah pria yang tidak pernah mengeluarkan air mata? Tidak pernah menunjukkan kelembutan hati mereka, bahkan senantiasa meledak-ledak dengan emosi mereka saat mereka menghadapi penghinaan? Apakah mereka juga bukan manusia yang oleh Tuhan diciptakan air mata bagi mereka? Yang oleh Tuhan ditempatkan emosi untuk merasakan kesedihan. Yesus pun menangis. Apakah kita lebih jantan daripada Yesus? Laki-laki yang benar itu adalah laki-laki yang dapat merasakan yang orang lain juga ikut rasakan. Yesus menangis karena dia melihat kesedihan di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkan oleh Lazarus, Maria dan Marta. Dia menangisi bahwa kematian itu muncul akibat daripada dosa. Dia merasakan kesusahan itu. Apakah saya salah, harus demikian bunyi intonasinya, apakah saya salah sebagai seorang pria merasa sedih? Apakah saya salah sebagai seorang pria untuk meneteskan air mata saya
karena saya melihat teman saya susah hati. Apakah saya salah jika saya menjadi emosional melihat pada saat saya ditinggal pergi oleh sahabat saya meninggal? Apakah salah? Bukankah ini juga sesuatu yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam orang laki-laki ini, di dalam jiwa seorang pria ini? Namun jika ini tidak ditunjukkan kepada anak-anak, dihalangi, tidak boleh menangis. Apakah anak itu lantas serta-merta menjadi seorang pria sejati? Jawabannya tidak. Di dalam hal ini. Penting kita mempelajari tentang hal ini. Nah, saya rangkumkan di dalam hal ini, pria yang sejati itu adalah pria yang dapat mengerti perasaan hatinya, perasaan hati orang lain juga di dalam hal ini, bahwa oke banget untuk mencucurkan air mata pada saatnya. Mencucurkan air mata melihat teman sedih. Karena Alkitab berkata, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Di dalam hal ini adalah keprihatinan kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini. Sehingga kita tidak bersifat selfish di dalam pribadi kita ini sendiri. Harus menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang lain juga di dalam hal ini. Pria yang sejati adalah pria yang mampu juga mengontrol emosi mereka, sensitif di dalam kehidupan mereka, melihat kebutuhan orang lain. Orang lain di dalam hal ini, tetangga kita yang terdekat itu adalah keluarga kita. Jangan sampai kita melihat istri bersusah payah, kita tutup mata. Seakan-akan tidak melihat. Mengangkut barang yang berat, melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa memberikan uluran tangan. Mari, saya ajak para ayah lebih sensitif pada hari-hari ini untuk melakukan bagian kita sekalian. 1-2 pertanyaan kalau ada, setelah itu akan saya tutup. Ada? Cepat saja kita. Silakan. Nggak ada, Pastor. Nggak ada. Pihak wanita tidak bersuara? Ada? Tidak ada? Nggak ada, Pastor. Nggak ada. Yang lagi tutup kamera, ada pertanyaan? Nggak ada, Pastor. Oke. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk pengajaran yang diberikan kepada kami. Biarlah kami dapat menerapkan apa yang telah kami pelajari. Tolong kami agar kami menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Terpuji Engkau, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan anak-anak Engkau titipkan di dalam naungan kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus untuk keluarga kami. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berjumpa kembali atas izin Tuhan. Direncanakan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.